Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dudi Nur Jamal dengan NIM 210 521618072 dari kelas A2 offering 12 AA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai duktilitas dan energi disipasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Bahan yang diampu oleh Bapak Emir Zadila Pratama, STMT. Baiklah, yang pertama adalah duktilitas. Duktilitas adalah kemampuan suatu struktur gedung untuk mengalami simpangan pasca elastik yang besar secara berulang kali dan bolak-balik akibat beban gempa di atas yang menyebabkan terjadinya pelelehan pertama, sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan. Duktilitas sendiri berlawanan dengan kegetasan, di mana duktilitas bersifat ductile, sedangkan kegetasan bersifat getas. Konsep duktilitas adalah mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada struktur. Duktilitas tertentu akan menyebabkan terjadinya sendi plastis secara bertahap pada elemen struktur, di mana penerapan sendi plastis dapat dilihat pada ilustrasi yang telah saya berikan di bawah ini. Yang diberi tanda berwarna kuning adalah semi plastis, dan ini adalah dinding geser. Garis ini adalah kolom, dan yang ini adalah balok. Struktur akan mampu menahan beban gempa tanpa memberikan kekuatan yang berlebihan, karena sendi plastis akan menyerap energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima oleh struktur. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari grafik perilaku beban lanjutan pada elemen lentur, di mana suatu balok jika diberi beban akan mengalami lanjutan, dan hal ini akan mempengaruhi duktilitas pada suatu beban struktur, di mana terdapat dua perilaku, yaitu yang pertama adalah perilaku ductile dan yang kedua adalah perilaku getas. Pada gambar di bawahnya dapat dilihat dengan struktur yang memiliki perilaku ductile, suatu gedung tetap bertahan dari beban gempa yang terjadi. Nah, bila gedung memiliki perilaku getas, maka gedung tersebut akan mengalami keruntuhan seperti pada gambar berikut ini. Lalu untuk pengaruh, berikut ini adalah contoh dan pengaruh dari penerapan duktilitas pada struktur bangunan beton saat terjadinya gempa. Di sini saya mengambil dua ilustrasi, yaitu yang kanan adalah kolom beton dengan sifat getas, dan yang sebelah kanan adalah kolom beton bersifat ductile. Baja yang terlalu sedikit memungkinkan beton untuk lepas dari kolom saat terjadi goncangan, sedangkan pada ductile memiliki tulangan baja yang cukup untuk mempertahankan beton saat terjadi goncangan. Dapat kita lihat pada gambar, untuk kolom beton getas, tidak ada sengkang tambahan pada bagian atas dan bawah kolom. Sedangkan pada yang kolom beton ductile, sengkang yang dipasang dekat bagian atas dan bawah kolom lebih banyak. Jadi terdapat tambahan yang lebih daripada kolom beton getas. Sengkang yang terpasang di sepanjang kolom lebih banyak. Nah, untuk tulangan baja sendiri pada kolom beton getas, di dalam betonnya kurang, sedangkan pada kolom beton ductile terpasang tulangan vertikal tambahan.
seperti pada garis-garis yang ditunjukkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya, saya lanjutkan, yaitu di sini ada ilustrasi dari pendaftaran di sentulangan, baik yang getas maupun yang daktil. Nah, pada yang getas di sini tidak terdapat tambahan atau konfigurasi tulangan baja dapat dalam benda bengkok saat terjadi goncangan, karena tidak adanya tambahan baik yang dalam maupun pembengkokan. Nah, sedangkan pada pendetailan di sentulangan yang lebih kokoh, pada kolom beton daktil, tulangan vertikal dan sengkang jumlahnya lebih banyak, dan pada ujung sengkangnya dibengkokkan sekitar 135 derajat untuk menjaga agar tetap terikat saat terjadi goncangan. Nah, ini adalah tulangan vertikal tambahan yang berwarna coklat, dan sengkang tambahannya ini, dan terjadi pembengkokan sekitar 135 derajat pada ujung sengkangnya. Jadi jika terjadi goncangan, eh, tulangan vertikal ini akan menjaga untuk tetap terikat. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi lanjutan tampak luarnya, di mana pada kolom beton getas, retak terjadi pada kedua kolom. Namun, pada kolom sebelah kiri, yaitu yang getas, penulangannya lebih lemah dan mulai berjatuhan serpihan-serpihan beton. Sementara pada belum daktil, kolom tetap utuh. Selanjutnya, kolom pada beton getas mulai runtuh seiring dengan bertambahnya puing-puing beton yang jatuh. Sedangkan pembersihan pada beton daktil mempertahankan kondisi betonnya pada tempatnya. Badan bangunan yang menyebabkan tulangan baja berdeformasi menyebabkan beton yang tersisa buyar, seperti pada gambar, dan kolom yang bersifat daktil, penulangannya yang baik mulai miring, tetapi kekuatannya masih ada. Untuk yang getas, kolom yang lemah menyebabkan keruntuhan bangunan, sedangkan untuk yang daktil, kolom yang kuat mengalami kerusakan, namun masih mampu menahan berat bangunan. Nah, daktilitas sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama daktilitas regangan atau strain ductility. Daktilitas adalah kemampuan dari material atau struktur untuk menahan tegangan plastis tanpa penurunan yang drastis dari tegangan. Nah, daktilitas regangan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu mu epsilon sama dengan epsilon U dibagi dengan epsilon Y, di mana mu epsilon adalah daktilitas regangan, epsilon U adalah regangan ultimate, epsilon Y adalah regangan leleh. Selanjutnya yaitu daktilitas lengkungan atau curvature ductility. Pada umumnya, sumber yang paling berpengaruh dari lentutan struktur inelastis adalah rotasi pada sambungan plastis yang paling potensial. Sehingga ini sangat berguna untuk menghubungkan rotasi per unit panjang dengan momen bending ujung. Nah, daktilitas lengkungan maksimum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu mu P sama dengan PU dibagi dengan PY, di mana mu P adalah daktilitas lengkungan dan PU adalah kelengkungan ultimate, PY sama dengan kelengkungan leleh. Selanjutnya yaitu daktilitas simpangan atau displacement ductility, yaitu rasio antara simpangan ultimate dengan simpangan saat lulu pertama. Sehingga daktilitas simpangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Mu delta sama dengan delta U dibagi delta Y. Mu delta adalah daktilitas simpangan, delta U adalah simpangan ultimate, dan delta Y sama dengan simpangan leleh. Level daktilitas sendiri dibagi menjadi 3 level, yaitu
elastik penuh, duktilitas terbatas, dan duktilitas penuh, di mana nilai duktilitas dari masing-masing tingkat berdasarkan SNI 172/2002 dapat dilihat pada tabel yang telah saya sediakan beserta faktor reduksinya sesuai dengan standar SNI 02/2002. Selanjutnya yaitu energi disipasi. Perlu diketahui bahwa energi disipasi dan duktilitas ini adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, di mana disipasi energi adalah kemampuan suatu struktur gedung dalam menyerap energi melalui proses meleleh pada daerah seni plastis. Jadi dari seni plastis pada duktilitas tadi akan diserap kembali oleh energi disipasi agar dalam perencanaan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat dangkal di daerah semi plastis sehingga diharapkan terjadinya deformasi plastis sebelum keruntuhan. Jika struktur diberi beban siklik atau cyclic loading, maka energi yang diserap dalam satu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Total energi yang terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah atau hysteresis loop, beban P, dan lanjutan delta. Faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi adalah kuat tekan, dimensi penantang, dan riwayat pembebanan. Kapasitas disipasi energi merupakan parameter yang penting untuk struktur yang direncanakan dengan beban gempa dalam periode ulang yang lama. Pada struktur yang mendapat beban lateral siklik, nilai disipasi energi untuk satu siklus atau EI dapat dihitung dari luas area hysteresis loop seperti pada ilustrasi pada gambar 1, di mana disipasi energi dapat diperoleh dari persamaan E total sama dengan sigma EI, sigma dari EI, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, di mana N adalah jumlah siklus selama pengujian. Nah, luas area hysteresis loop sendiri atau A dapat dihitung melalui persamaan berikut, yaitu A sama dengan sigma dari delta XI dikali dengan Fxi ditambah Fxi kurang 1 dibagi dengan 2, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Secara pendekatan dengan aturan trapesium dengan banyak kias di mana seperti dengan ilustrasi pada gambar 2. Nah, untuk pengaruhnya sendiri, energi disipasi yaitu jika suatu struktur telah mencapai kekuatan batas atau ultimate dari struktur atau HU, akan terjadi penurunan kekuatan yang sangat signifikan akibat gempa-gempa yang berulang. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini saya lampirkan ilustrasi pada gambar A dan B, di mana gambar A mempunyai kapasitas disipasi energi yang kecil atau terbatas. Struktur tidak mempunyai kemampuan daya dukung yang baik di dalam menahan beban gempa. Nah, struktur ini pada umumnya bersifat getas atau brittle. Sedangkan di gambar B, terdapat kurva siklus histeresis yang terbentuk di struktur ini lebih besar daripada gambar A. Nah, struktur mempunyai kapasitas disipasi energi yang besar, sehingga struktur mempunyai kemampuan daya dukung yang baik di dalam menahan beban gempa. Biasanya struktur ini bersifat ductile atau ductile. Nah, untuk contoh studi kasusnya, di sini saya mengambil dari tesis yang berjudul Evaluasi Kinerja Disipasi Energi Link Pendek pada Eccentric Versus Frame dengan software Abacus oleh David Kenichi Redhung 2018. Dalam perencanaan sistem rangka struktur tahan gempa, dibutuhkan kapasitas disipasi energi sebagai parameter penting untuk perencanaan struktur dengan beban gempa rencana yang berperiode ulang yang lama.
Berdasarkan Seismic Prevention for Structural Steel Buildings atau ISG, terdapat beberapa bentuk sistem rangka struktur baja yang biasa digunakan, seperti Moment Resisting Frames atau MRF, Concentric Braced Frames atau CBV, Eccentric Braced Frame atau ABV, dan Buckling Restrained Braced Frames atau BRBV. Di sini memakai ABV karena memiliki nilai elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan CBV yang lebih mengutamakan kekakuan, serta memiliki kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan MRV. Sifat link pada ABV berperan sebagai damper untuk menahan gaya geser dan lentur akibat beban gempa atau seismic load yang dilakukan evaluasi dengan mengambil sampel link pendek atau short link. Mengapa harus link pendek? Karena menurut Dennisman et al. 2011, link pendek menunjukkan duktilitas, kekakuan, dan kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan tipe link lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai duktilitas dan energi disipasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.